Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Taimani dari Prodi D3 Teknik Elektronika dengan NIM 2005031001. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Perbaikan dan Perawatan Komputer Jaringan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasi masalah fungsionalitas jaringan pada perangkat melalui gejala. Oke, di sini mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung yang ringan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan. Dan pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan ketenangan serta kesabaran yang tinggi agar hasil yang didapat itu baik atau sempurna. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan antara lain yang pertama itu tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Nah, jadi tidak stabil itu biasanya sering terjadi, bisa membuat komponen-komponen yang ada di komputer jaringan itu jadinya suka konslet atau rusak. Makanya hati-hati ya untuk tegangan listriknya. Dan yang kedua itu mati atau tidak berfungsinya komponen pada komputer jaringan. Contohnya yaitu seperti CPU, motherboard, GPU, PSU, RAM, hard disk, dan lain-lain. Jika salah satu dari komponen tersebut ada yang rusak atau sudah mati, maka komputer jaringan tersebut akan rusak ya, tidak bisa digunakan. Sebaiknya lakukan maintenance ya, sebulan sekali atau seminggu sekali. Dan dalam sistem jaringan LAN sering kita mendapatkan permasalahan yang menyebabkan seluruh atau sebagian jaringan terganggu disebut jaringan dalam kondisi down. Nah, di sini down dalam jaringan bisa kita artikan sedang turun atau tidak bekerja secara maksimal. Down dapat menyebabkan komunikasi dalam jaringan menjadi lambat atau tidak bekerja sama sekali. Oke. Dan di sini ada indikator-indikator yang memberikan isyarat jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsi komponennya. Indikasi kerusakan pada masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu server. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk penyimpanan data atau sistem operasi berbasis network atau network operating system. Nah, di server ini jika rusak atau memiliki gangguan, secara otomatis seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai pusat jaringan tersebut. Yang kedua, workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lainnya. Nah, jika manfaatnya itu contohnya itu dapat berupa sharing data, sharing printer, dan lain-lain. Dan jika workstation ini terjadi kerusakan atau gangguan, berarti komputer tidak dapat masuk ke dalam jaringan, sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer yang lainnya. Yang ketiga di sini ada hub atau switch ya. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan tidak dapat berfungsi antara workstation atau komputer workstation lainnya. Dan yang keempat di sini ada kartu jaringan ya, network card. Sebuah kartu jaringan yang terpasang pada sebuah komputer server maupun workstation sehingga dapat terhubungkan ke dalam sistem jaringan. Apabila kartu card ini rusak, maka jaringan tidak akan berfungsi ya. Dan yang terakhir di sini ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor ini berfungsi untuk penghubung antara komputer dengan komputer lainnya. Dan di sini di kabel dan konektor itu ada 3 jenis. Yang pertama itu jenis kabel serat optik menggunakan konektor EC dan SC. Ini contohnya. Dan yang kedua itu ada
jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Seperti ini contohnya ya. Dan yang terakhir itu ada jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Dan ini contohnya. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan dengan materi yang kedua. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu memilah masalah berdasarkan kelompok masalah. Yang pertama itu hardware. Masalah hardware ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kesalahan hardware. Kesalahan hardware itu mencakup seperti server, workstation, kartu jaringan, kabel, dan konektor, serta komponen-komponen yang digunakan komputer jaringan. Yang kedua, kesalahan software. Kesalahan software ini berhubungan dengan kesalahan bagaimana kita men-setting dan mengkonfigurasi jaringan tersebut. Dan yang ketiga itu kerusakan hardware. Kerusakan hardware ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu kartu jaringan. Kartu jaringan itu kita bisa lihat rusak atau tidak dengan cara melihat indikator kartu jaringan tersebut. Dan jika kita ingin melihatnya langsung di layar komputer, kita bisa pergi ke klik di start. Langsung kita cari control panel. Setelah itu kita pilih icon device manager seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Dan di sini akan menemukan network adapter. Jika masih ada tampilan seperti ini, maka kartu jaringan tersebut masih berfungsi. Yang kedua ini perkabelan atau konektor ya. Nah, ini itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Untuk yang pertama itu kabel tin coax. Seperti dalam gambar berikut, permasalahan yang sering terjadi pada jenis kabel ini adalah seperti digambar. Sering terkelupas berarti ini ya. Suka lepas juga di bagian ujung sininya. Nah, yang pertama ini kabel terbuka. Yang kedua konektor longgar. Yang ketiga ini kabel short. Yang keempat itu resistornya rusak ya. Dan yang kelima ini ada kerusakan pada pemasangan konektornya bersama kabelnya. Dan yang keenam itu longgar. Itu membuat masalah-masalah kartu jaringan. Jaringan-jaringan tidak tersambung. Yang kedua itu penggunaan kabel tin coax. Untuk jenis kabel, penggunaan kabel tin coax sama dengan kabel tin coax karena menggunakan jenis topologi jaringan yang sama seperti dalam gambar berikut. Yang ketiga itu untuk pengguna kabel UTP. Contoh kabelnya bisa seperti ini. Dan ini biasanya terjadi jika kabelnya sudah rusak ya. Ini ada bakal terbuka atau terkelupas. Yang ini longgar. Biasanya ini juga longgar. Jadinya suka masuk atau tidak gitu. Biasanya seperti itu. Ya, dan yang kedua ini adalah software. Permasalahan yang sering terjadi pada software itu biasanya bisa dikelompokkan. Pertama, kesalahan setting konfigurasi jaringan. Nah, ini jika kesalahan ini bisa kita tentukan melalui alamat port I/O, nomor interrupt, direct memory access, dan buffer memory address. Yang kedua itu kesalahan protokol. Yang ketiga, kesalahan pengelamatan IP. Yang keempat, kesalahan identifikasi silent dan server komputer. Yang kelima, kesalahan service network. Yang keenam, kesalahan security system. Dan yang terakhir itu kerusakan file program. Oke, cukup sekian dari saya dari materi 2 ini. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengisolasi permasalahan. Oke, yang pertama di sini mengisolasi permasalahan secara hardware. Dan tindakan pertama mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Seperti yang tadi kita sudah ketahui, untuk mengecek kartu jaringan tersebut masih berfungsi atau tidak, kita bisa melihat indikatornya dan melihatnya di device manager. Jika kita sudah mengontrol tersebut, maka kita bisa langsung
men-setting konfigurasi jaringan. Namun, apabila di gambar tersebut ada seperti tanda seru, tanda tanya, atau X, maka kita perlu untuk menginstal driver tersebut atau driver kartu jaringan tersebut. Setelah kita sudah menginstal driver kartu jaringan tersebut, maka kita bisa langsung men-setting konfigurasi jaringan. Dan caranya itu seperti di bawah ini. Biasanya kita ini klik di sini, klik kanan ya. Klik kanan, lalu biasanya langsung ada install driver biasanya. Dan langsung ke sistem properties hardware. Yang kedua itu tindakan kedua mengisolasi permasalahan perkabelan dan konektor. Pengisolasian untuk pengabel koaksial dengan konektor BNC itu biasanya rumit. Karena apabila terjadi jaringan yang down, untuk jaringan bertopologi bus atau ring menggunakan kabel koaksial harus dilakukan pengecekan satu persatu. Seperti di gambar di bawah ini ya. Kita harus cek satu-satu yang mana yang membuat down, yang 1, 2, 3 atau yang lainnya. Untuk pengisolasian permasalahan bisa dilakukan dengan cara mengecek satu persatu seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan di situ kita bisa langsung disambungkan jika ada kabel yang putus atau kita tutup lagi kabel-kabel yang terkelupas. Dan di sini ada pengisolasian kabel UTP ya, seperti yang tadi. Halnya sama, di sini kita harus mencarinya dahulu yang mana, lalu kita jika ada kabel yang putus yang di sini kita harus pasang kembali, dan ada yang terkelupas kita harus menutupnya kembali. Dan di sini ada software. Pengisolasian protokol yang digunakan harus ditentukan pada saat instalasi software kartu jaringan. Seperti contoh gambar ini. Kita harus mengikuti protokol seperti ini untuk menginstalasi software tersebut. Dan yang kedua, kesalahan pengelamatan IP. Jika kita salah melakukan pengelamatan IP itu bisa bahaya ya, bisa merusak kartu jaringan. Dan ini seperti gambar ini, kita harus lakukan perubahan alamat IP dengan benar. Seperti ini langkah-langkahnya. Yang kedua itu kesalahan identifikasi workgroup. Workgroup merupakan kumpulan atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan. Workgroup ini seperti ini. Contohnya. Yang ketiga itu kesalahan service network. Dan yang keempat itu kerusakan file program. Biasanya kalau kerusakan itu kita hanya perlu mengupdate-nya atau kita install ulang. Untuk dapat melakukan perbaikan dan kesalahan-kesalahan software tersebut, kita seharusnya melakukan maintenance software atau hardware selama seminggu sekali atau bisa sebulan sekali. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.